Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Novita Serliana, NIM 213307007, kelas 1A, Program Studi Teknologi Informasi, jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan teknologi cloud computing untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak M. Ramdhani Ismar, selaku dosen mata kuliah Konsep Teknologi Informasi. Penerapan teknologi cloud computing. Ada pengertian, fungsi, jenis, penerapan, serta kesimpulan. Pengertian. Jadi, pengertian di sini saya akan menjelaskan secara harfiah, secara konsep, serta menurut para ahli. Secara harfiah itu sendiri, definisi cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Menurut Peter Mel dan Timothy Grace 2012, definisi cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan untuk ubiquitous, dimanapun dan kapanpun, nyaman, on-demand, akses jaringan ke sumber daya komputasi, contoh jaringan server, storage, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat dirilis atau ditambahkan. Menurut London 2015, cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi dari cloud computing tersebar dan dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun dan dimanapun terhubung. Fungsi cloud computing. 1. Memudahkan akses data. Layanan komputasi cloud memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file selalu tersedia asal terhubung dengan internet. 2. Memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga menjadi gampang. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet, bisa membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Bahkan perubahan pada dokumen tersebut otomatis tersimpan dan bisa terlihat secara real-time, jadi selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. 3. Menawarkan kemudahan skalabilitas. Dengan cloud computing, menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya lebih praktis. Tinggal memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang digunakan. 4. Menyediakan sarana yang up-to-date. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Sayangnya, memperbarui hardware dan software tidak murah. Selain itu, perlu menyisihkan waktu untuk instalasinya. Beda halnya jika menggunakan cloud computing. Penyedia layanan komputasi cloud selalu memperbarui semua sarananya agar pengguna mendapatkan manfaat maksimal. Jenis cloud computing berdasarkan layanannya. 1. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Infrastruktur as a Service memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber dayanya. Jika di IaaS kita hanya perlu mengerti cara menggunakan aplikasinya saja, IaaS mengharuskan kita untuk lebih paham tentang pengelolaan software komputer. Namun bedanya, kita tidak perlu memiliki perangkat komputer secara fisik. Sistem kerja IaaS adalah menyewakan komputer virtual yang dapat dikelola dan digunakan sesuai keinginan. Beberapa contoh implementasi IaaS yang cukup populer adalah DigitalOcean, Linode AWS, serta Cisco MetaCloud.
Provider yang terkenal yaitu Microsoft Azure. 2. Software as a Service atau SaaS. Jenis cloud ini sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Software as a Service merupakan aplikasi yang berbasis cloud. Dengan menggunakan SaaS, kita tidak perlu memikirkan penyimpanan data, pengembangan software, atau pemeliharaan servernya. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakan software tersebut. Konsep SaaS ini sebenarnya sudah cukup banyak ditemukan di teknologi end user. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi berbasis SaaS yang mungkin sering kita temui. Google Apps, Dropbox, Office 365, serta Canva. 3. Platform as a Service atau PaaS. Jenis layanan yang terakhir adalah Platform as Service atau PaaS. Jenis cloud computing ini seringkali digunakan oleh para developer atau perusahaan untuk mengelola aplikasi atau website mereka. Seperti namanya, jenis cloud computing ini menyediakan layanan dalam bentuk platform, sehingga kita dapat membangun atau mengunggah aplikasi di atasnya, yang dapat disewa dalam cloud diantaranya sebagai berikut: framework, sistem operasi, serta database engine. Pada PaaS, kita tidak perlu lagi memikirkan tentang maintenance server dan jaringan, karena semua akan dikelola oleh penyedia layanan. Beberapa provider PaaS diantaranya adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Elastic, Dewa Cloud, dan lain-lain. Jenis cloud computing berdasarkan jangkauannya. 1. Public cloud. Jenis public cloud merupakan bentuk paling umum dari cloud computing. Penggunaan layanan ditunjukkan murni untuk umum dengan metode pembayaran sesuai pemakaian. Para pelanggan, baik para individu maupun perusahaan, bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet. Nantinya, sumber daya komputasi seperti aplikasi, sistem penyimpanan data, dan jaringan diakses berbagi dengan banyak pengguna yang berbeda. Saat ini, jenis layanan public cloud digunakan oleh banyak perusahaan karena para vendor memiliki infrastruktur yang telah dilengkapi data center berkapasitas besar seperti Google, Microsoft, dan Amazon. 2. Private cloud. Private cloud merupakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan tertentu. Pada prinsipnya, layanan private cloud tidak bisa diakses secara umum dan terbuka layaknya public cloud, melainkan hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan. Perusahaan memiliki kendali atas pelaksanaan cloud, baik perangkat keras, jaringan, sistem operasi, maupun perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk menciptakan cloud. 3. Community cloud. Community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Cloud kemungkinan dimiliki dan dikelola oleh satu atau lebih organisasi dalam komunitas tersebut. Bisa juga dimiliki pihak ketiga atau gabungan antara organisasi dan pihak ketiga. 4. Hybrid cloud. Infrastruktur cloud yang tersedia pada hybrid cloud ini merupakan gabungan dari jenis cloud lain. Meski secara entitas dapat berdiri sendiri, tapi ada teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut terhubung. Intinya, hybrid cloud merupakan komposisi dari dua atau lebih infrastruktur, baik public cloud, private cloud, maupun community cloud. Penerapan cloud computing di bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. 1. Bidang kesehatan. Cloud computing dapat diterapkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Saat ini ada salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan,
yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat yang ditawarkan dalam penggunaan telemedicine, seperti halnya efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit untuk menghabiskan banyak waktunya di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Adapun manfaat lain yang ditawarkan yakni mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional dan persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai mampu untuk membantu permasalahannya. Di sisi lain, dengan penggunaan telemedicine ini juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan resiko seperti halnya cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat merugikan pihak lain. Namun, hal-hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Contoh spesifik telemedicine adalah layanan platform Halodoc. 2. Bidang transportasi. Google Flight merupakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini akan merangkum berbagai harga tiket dari macam-macam maskapai penerbangan di dunia, mulai dari yang termurah hingga yang paling mahal. Fitur tersebut dapat memudahkan kamu saat mengecek tiket pesawat murah dari berbagai maskapai dan tujuan penerbangan di seluruh Indonesia. Pada Google Flight menggunakan XML atau DBMS yang dimana data terdistribusi, yang termasuk public cloud di mana data dapat diakses untuk layanan dan hak akses untuk seluruh publik. Para pemesan dapat mengakses data tersebut untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan. 3. Bidang pendidikan. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak teknologi yang berkembang di bidang pendidikan. Misalnya saja cloud computing ini yang mulai digunakan. Cloud computing yang sangat sering kita gunakan adalah Google Apps. Google Apps ini merupakan layanan yang disediakan oleh Google untuk memiliki berbagai fitur aplikasi yang saling terintegrasi, sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik individu maupun kelompok. Salah satu penerapan Google Apps untuk pendidikan adalah Google for Education, yang menawarkan sebuah hosting gratis untuk mempermudahkan lembaga-lembaga pendidikan seperti mengolah email, chat, kalender, berbagi dokumen, dan lain-lain. Fitur-fitur utama yang ada di Google for Education. Gmail. Gmail di sini adalah layanan webmail yang dikelola oleh administrator Google Apps lembaga yang bersangkutan dengan format URL dari lembaga pendidikan tersebut. Google Calendar. Dengan layanan ini, administrator, guru, dan siswa dapat mengatur jadwal mereka masing-masing. Misalnya membuat kalender akademik yang kemudian ditampilkan dalam website. Google Talk. Administrator, guru, dan mahasiswa dapat berbincang secara online dan bahkan mengirim pesan. Google Doc. Ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk berbagi dokumen, spreadsheet, dan presentasi kepada seluruh situs sekolah. Google Site. Pada fitur ini bekerja sama untuk memelihara dokumen, isi web, dan informasi lainnya yang ada di website. Google Video for Education. Dan fitur ini menjadi solusi hosting dan berbagi video yang memungkinkan sekolah dan organisasi lainnya untuk mengunggah video sebagai media efektif dalam berkomunikasi.
Jadi kesimpulannya adalah cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Cloud computing berfungsi untuk memudahkan akses data, kolaborasi, dan stabilitas serta menyediakan sarana yang up-to-date. Ada beberapa jenis cloud computing berdasarkan jangkauan dan layanannya. Semakin majunya perkembangan teknologi, cloud computing semakin banyak dibutuhkan pula. Cloud computing dapat diterapkan di segala bidang, misalnya bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Penerapan cloud computing di bidang kesehatan misalnya telemedicine. Penerapan cloud computing di bidang transportasi misalnya Google Flight, serta di bidang pendidikan misalnya Google for Education. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.